Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Rati Windari Eskom, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2021 Teknologi Komputer dan Informatika Universitas Negeri Manado. Hari ini siap melakukan uji kinerja tanggal 19 Juli 2021 dengan mata pelajaran animasi 2D dan 3D KD 3.2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tabi pun. Apa kabar hari ini? Sehat-sehat semua ya anak ibu ya. Ya, di masa pandemi ini sebaiknya kita tetap menjaga kesehatan, menjaga pola makan, menggunakan protokol kesehatan supaya kita selalu sehat. Ya nak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu kepada ketua kelas. Tolong dipimpin doa teman-temannya. Sebelum melakukan kelas belajar mengajar pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, terima kasih sudah memimpin doa teman-temannya nak ya. Mudah-mudahan dengan berdoa tadi semua pelajaran yang ibu sampaikan hari ini bisa kalian serap dengan baik ya nak. Sebelum ibu memulai pelajaran, ada baiknya kalian memeriksa meja kalian sudah bersih atau belum, pakaiannya sudah rapi atau belum, maskernya sudah benar atau belum makainya ya. Ya, sudah rapi semua? Ya. Ibu mulai absen ya. Adinda Ramadini? Saya, Bu. Ya. Alvin Bagus Adijaya. Saya, Bu. Amanda Ramadina. Saya, Bu. Ya. Teddy Firmansyah. Saya, Bu. Anak ibu hadir semua ya hari ini ya. Ya, alhamdulillah. Minggu yang lalu ibu sudah menjelaskan tentang pengenalan animasi 2D dan 3D. Untuk minggu ini, Ibu akan menjelaskan tentang pembuatan gambar sederhana menggunakan objek animasi 2D dan 3D. Ya nak ya? Baik, Ibu akan menjelaskan tentang kompetensi dasar, tujuan, dan materi untuk pembelajaran hari ini ya nak ya? Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi untuk pembelajaran hari ini yang pertama KD 3.2 yaitu menganalisis teknik pembuatan gambar objek sederhana menggunakan aplikasi animasi 2D. 4.2 yaitu membuat gambar objek sederhana menggunakan aplikasi animasi 2D. Indikator pencapaian kompetensinya yang pertama ada 32.1 memahami teknik pembuatan gambar objek sederhana menggunakan aplikasi animasi 2D. 32.2 menerapkan teknik pembuatan gambar objek sederhana menggunakan aplikasi animasi 2D. Dan 3.2.3 menyimpulkan teknik pembuatan gambar objek sederhana yang menggunakan aplikasi animasi 2D. 42.1 yaitu membuat gambar objek sederhana menggunakan aplikasi animasi 2D dan 42.2 mendemonstrasikan gambar objek sederhana menggunakan aplikasi animasi 2D. Tujuan pembelajarannya yang pertama, setelah membaca bahan ajar dan mengamati video, peserta didik dapat memahami teknik pembuatan gambar objek sederhana menggunakan aplikasi animasi 2D dengan baik. Yang kedua,
Setelah membaca bahan ajar dan mengamati video, peserta didik dapat menerapkan teknik pembuatan gambar objek sederhana menggunakan aplikasi animasi 2D dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati video tutorial, peserta didik dapat membuat gambar objek sederhana menggunakan aplikasi animasi 2D dengan cermat dan kreatif. Yang keempat, setelah berdiskusi kelompok dan mempraktikkan pembuatan objek sederhana, peserta didik dapat menyimpulkan teknik pembuatan gambar objek sederhana menggunakan aplikasi animasi 2D dengan cermat dan bertanggung jawab. Yang terakhir, setelah berdiskusi kelompok dan menyelesaikan tugas kelompok, peserta didik dapat mendemonstrasikan gambar objek sederhana menggunakan aplikasi animasi 2D dengan cermat dan bertanggung jawab. Untuk materi pembelajarannya, yang pertama ada jenis objek pada animasi 2 dimensi. Yang kedua, mengenal makromedia flash atau kalau yang kita pakai sekarang Adobe Flash CS6. Yang ketiga, menggambar bentuk sederhana, dan yang terakhir menggunakan warna. Setelah Ibu membacakan kompetensi dasar, kemudian tujuan pembelajaran dan materi yang akan kita pelajari untuk hari ini, Ibu akan memberikan penilaian ya buat kalian. Jika kalian menjawab pertanyaan Ibu dengan benar, kalian akan mendapatkan poin tambahan, ya kan? Jika kalian menjawabnya tidak benar atau tidak bisa menjawab, tentunya kalian akan dikurangi poinnya. Setuju apa enggak anak-anak? Enggak? Wah, enggak setuju? Enggak setuju ya? Jadi setujunya kalau ditambahin poinnya dan tidak setuju kalau dikurangin poinnya, seperti itu ya? Iya. Oleh sebab itu, supaya poinnya bertambah atau nilainya bertambah, kalian harus menjawabnya dengan benar, mengamati materi yang Ibu ajarkan untuk hari ini ya, Nak ya? Iya. Membaca buku sumber, modul, kemudian mengamati LKPD dan menjawabnya dengan baik dan benar. Setuju ya? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau mereview dulu nih pembelajaran minggu yang lalu. Ada yang masih ingat kita membahas tentang apa, Nak? Saya, Bu. Iya, silakan Adinda. Membahas tentang perbedaan animasi 2D dan 3D. Membahas tentang perbedaan animasi 2D dan 3D. Bisa dijelaskan, Adinda? Perbedaannya adalah animasi 2D hanya terdiri dari panjang atau lebar dan tinggi, yaitu koordinat X atau dimensi horizontal, dan Y dimensi vertikal. Sedangkan animasi 3D memiliki volume dan bayangan. Animasi 3D terdiri atas koordinat X, Y, dan Z, sehingga hasilnya terlihat lebih nyata dan realistis. Iya, betul ya pendapatnya si Dinda ya. Betul nggak anak-anak pendapat Dinda? Iya, betul. Sekarang Ibu mau nanya nih, contoh film animasi 2D dan 3D itu apa aja sih? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Iya, Intan, silakan. Contoh film animasi 2D yaitu Tom and Jerry. Iya. 3D yaitu Upin dan Ipin. Upin dan Ipin, iya. Ada lagi contohnya selain yang disebutkan oleh Intan? Iya, Amanda. Contoh animasi 2 dimensi itu yaitu ada Shinchan dan Scooby-Doo, sedangkan animasi 3 dimensi itu ada Finding Nemo. Iya, betul ya, Nak ya? Betul. Ternyata anak-anak Ibu di sini masih mengingat ya materi yang minggu lalu ya. Iya, materi yang minggu lalu jangan dilupakan ya, Nak, karena materi yang minggu lalu itu masih ada hubungannya ke materi yang akan Ibu jelaskan hari ini. Nah, supaya lebih lancar lagi, kalian harus membaca buku atau modul yang sudah ada. Paham anak-anak? Iya. Sebelum Ibu menjelaskan materi untuk hari ini, coba kalian perhatikan gambar di depan. Ya. Di sana ada gambar vektor dan gambar bitmap ya. Hubungan gambar vektor dan gambar bitmap ini pastinya tentunya nanti akan kita gunakan di dalam pembuatan animasi 2 dimensi ya, Nak ya. Sekarang Ibu tanya, apa sih kelebihan dari gambar vektor dan gambar bitmap ini? Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu? Ya, silakan. Dari grafis bitmap bisa memberi hasil objek gambar bitmap ke objek gambar vektor dengan sangat mudah dan cepat.
Lalu kelebihan dari grafis vektor, gambar jenis objek vektor bisa diubah dalam bentuk dan ukuran tanpa harus menurunkan kualitas grafis, Bu. Tanpa harus mengurangi kualitas grafis. Jadi menurut kamu gambar yang paling sesuai, yang paling enak buat dipakai dalam animasi nanti vektor apa bitmap? Vektor, Bu. Vektor ya, Nak ya. Jadi kalau vektor tidak terpengaruh ya, Nak ya. Walaupun kita besarkan, itu dia gambarnya nggak pecah ya. Seperti itu ya? Iya. Betul ya jawaban dari si Dava. Dava mendapatkan tambahan poin 100 ya, Nak ya? Iya. Jadi aplikasi yang bisa kita gunakan guna mengolah gambar vektor dan bitmap di dalam animasi 2 dimensi adalah Adobe Flash CS6 ya, Nak ya. Kalau kita pakai di lab ini Adobe Flash CS6. Tapi bisa juga pakai Macromedia Flash. Banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan dalam mengolah animasi 2 dimensi. Tentunya kalian harus mengerti dulu jenis gambar apa aja yang bisa kalian olah ya. Ya. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi kita hari ini ya, menggambar objek sederhana menggunakan aplikasi animasi 2 dimensi. Yang pertama ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang kedua ada tujuan pembelajaran dan yang ketiga ada materi pembelajaran. Kompetensi dasar yang kita gunakan di pertemuan kali ini yaitu KD 3.2, menganalisis teknik pembuatan gambar objek sederhana menggunakan aplikasi animasi 2 dimensi. Dan praktiknya di sana ada 4.2, membuat gambar objek sederhana menggunakan aplikasi animasi 2 dimensi. Indikator pencapaian kompetensinya itu ada 5. Yang pertama, memahami teknik pembuatan gambar objek sederhana menggunakan aplikasi 2 dimensi. Bisa menggunakan Adobe Flash, bisa menggunakan Macromedia Flash. Yang kedua, menerapkan teknik pembuatan gambar objek sederhana menggunakan aplikasi animasi 2 dimensi. Yang ketiga, menyimpulkan teknik pembuatan gambar objek sederhana menggunakan aplikasi animasi 2 dimensi. Yang keempat, membuat gambar objek sederhana menggunakan aplikasi animasi 2 dimensi. Dan yang terakhir, mendemonstrasikan gambar objek sederhana menggunakan aplikasi animasi 2 dimensi. Tujuan pembelajaran untuk KD 3.2 yang pertama, setelah membaca bahan ajar dan mengamati video, peserta didik dapat memahami teknik pembuatan gambar objek sederhana menggunakan aplikasi animasi 2 dimensi dengan baik. Kemudian yang kedua, setelah membaca bahan ajar dan mengamati video, peserta didik dapat menerapkan teknik pembuatan gambar objek sederhana menggunakan aplikasi animasi 2 dimensi dengan tepat. Dan yang ketiga, setelah mengamati video tutorial, peserta didik dapat membuat gambar objek sederhana menggunakan aplikasi animasi 2 dimensi dengan baik. Yang keempat, setelah berdiskusi kelompok dan mempraktikkan pembuatan objek sederhana, peserta didik dapat menyimpulkan teknik pembuatan gambar objek sederhana menggunakan aplikasi 2 dimensi dengan cermat dan bertanggung jawab. Yang terakhir di sana ada setelah berdiskusi kelompok dan menyelesaikan tugas kelompok, peserta didik dapat mendemonstrasikan gambar objek sederhana menggunakan aplikasi animasi 2 dimensi dengan cermat dan bertanggung jawab. Materi untuk KD 3.2 itu ada yang pertama jenis objek pada animasi 2 dimensi. Yang kedua mengenal Macromedia Flash atau Adobe Flash CS yang kita gunakan saat ini ya, Nak. Dan yang ketiga menggambar bentuk dasar dan menggunakan warna. Nah, ini tadi pertanyaan yang sudah Ibu ajukan ke kalian ya. Di sana ada gambar vektor dan ada gambar bitmap. Nah, penjelasan gambar vektor itu apa sih? Jenis objek pada animasi 2 dimensi itu ada 2 tadi, ada gambar vektor dan ada gambar bitmap. Gambar vektor adalah gambar yang dibuat dari unsur garis dan kurva yang selanjutnya akan membentuk suatu objek atau gambar. Gambar berbasis vektor tidak tergantung pada resolusi sehingga pada saat gambar tersebut diperbesar atau diperkecil, kualitas gambar akan tetap sama tanpa kehilangan detail gambarnya. Yang kedua, gambar bitmap. Gambar bitmap adalah objek grafis yang terdiri dari kumpulan beberapa piksel. Piksel pada gambar bitmap atau yang dikenal juga dengan gambar raster merupakan elemen gambar yang berbentuk titik-titik kecil pada tampilan layar. Gambar bitmap berbeda dengan gambar vektor di mana kualitas gambar bitmap dipengaruhi oleh resolusi. Di sini ada mengenal Macromedia Flash 8 atau Adobe Flash ya kalau kita pakai di lab ini.
Di sana ada area kerja, dan yang selanjutnya ada toolbox-nya ya. Yang kedua, menggambar bentuk dasar dan menggunakan warna. Ya, jadi nanti kalian membuat animasi sederhana, bentuk-bentuk dasarnya seperti apa dan diwarnai seperti ini ya. Di sini ada menggunakan warna. Itu bisa dibuat apa aja sih? Yang pertama, mengganti warna. Untuk mengganti warna, isi atau garis dari bentuk yang telah dibuat dapat dilakukan dengan menyeleksi atau memilih bentuk yang akan diganti dengan menggunakan selection tool. Double klik gambar yang ingin diganti warnanya. Kemudian pada panel colors, pilih opsi stroke color dan pilih warna untuk mengubah warna garis, atau pilih fill color dan pilih warna untuk mengubah warna isi bentuk. Yang kedua, ada apa aja tuh di dalam warna? Ada gradasi. Gradasi untuk memberi warna gradasi pada suatu gambar atau objek. Pilih menu window, lalu color mixer. Jendela color mixer akan muncul di sebelah kanan layar. Pilih gambar atau objek akan diberi warna gradasi dengan selection tool. Pada pull down menu di panel color mixer, pilih tipe radial. Pilih warna yang lebih terang untuk bagian sebelah kiri, sedangkan bagian kanan yang lebih gelap. Ya, dari presentasi ini bahkan menayangkan video tutorial tadi tentang toolbox pada Adobe Flash dan membuat bentuk dasar serta warna ya nak ya. Ya, silakan Anda simak video berikut. Coba kalian perhatikan video tutorial di dalam penggunaan toolbox pada animasi 2 dimensi berikut ya.
ya. Tadi adalah video tutorial tentang penggunaan tool pada Adobe Flash ya. Ya, Bu. Sekarang kalian amati video tutorial tentang menggambar bentuk dasar dan menggunakan warna. Nanti akan kalian praktekkan ya, Nak ya. Sudah ya. Di sana tadi ada pembuatan bentuk dasar, kemudian mewarnai gambarnya dan membuat teks ya, Nak ya. Ya. Sudah paham semuanya? Dari presentasi yang sudah Ibu sampaikan tadi ya, Nak ya. Tadi Bu menjelaskan tentang gambar vektor dan gambar bitmap ya. Kalian perhatikan kan tadi? Iya. Coba Ibu tanya sih, apa sih pengertian dari gambar vektor itu yang akan kita buat ke animasi nanti? Coba Ibu tanya sama si Noval. Gambar vektor itu apa, Noval? Apa? Noval nggak memperhatikan Ibu kan? Coba dilihat bukunya lagi ya, Nak ya. Ya, dibaca lagi buku sumbernya, kemudian dilihat lagi modul-modulnya. Coba ada yang bisa menjawab gambar vektor seperti apa? Ya, Gifar. Vektor itu gambar yang terbuat dari titik dan garis atau poligon. Ya, gambar yang terbuat dari titik, garis, dan poligon. Di sana tadi ada juga gambar bitmap, ya. Gambar bitmap itu gambar yang seperti apa ya? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Bitmap adalah gambar yang terbentuk dari banyak titik dengan campuran warna di dalam grafis yang ada pada komputer. Iya, benar jawaban dari teman-teman kalian tadi? Betul. Jadi teman kalian mendapatkan poin tambahan, si Gifar dan si Alvin ya. Yang lain juga harus memperhatikan seperti itu ya. Jadi kalian harus menyimak materi yang sudah Ibu jelaskan, kemudian membaca kembali buku modul yang ada di depan kalian. Ibu akan membagikan LKPD buat kalian kerjakan ya, Nak, secara kelompok. Kalian bertugas untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD ini, ya, baik teorinya
maupun praktiknya. Paham anak-anak? Setelah Ibu bagikan tadi LKPD-nya, di sana kalian akan mengerjakan tugas, baik tugas secara tertulis maupun tugas praktiknya ya nak. Nah nanti Ibu akan membagi kelompok. Di sini Ibu sebutkan kelompok 1 ada Adinda, Alpin, Amanda, dan Dava. Ya, mana orangnya coba Ibu lihat, tunjuk tangan. Ya. Kelompok 2, di sana ada Gifar, Intan, Rizky, dan Teddy. Mana orangnya coba? Mana siswa Ibu? Ya. Udah paham ya kelompoknya masing-masing ya? Setelah kalian tahu kelompoknya siapa saja, silakan duduk secara berkelompok. Kemudian kalian buka ya aplikasi animasi 2 dimensi yang digunakan, yaitu Adobe Flash ya di sini ya, ada Flash CS6. Kemudian kalian buka link video yang tadi Ibu bagikan. Paham anak-anak? Ya, bagus. Silakan menyusun kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 1 ya nak ya? Ya, coba kalian buka link videonya. Kemudian kalian simak tutorialnya seperti apa tadi. Dan kalian coba buat bentuk dasar dari animasi yang sudah Ibu tampilkan tadi ya. Jangan lupa langkah-langkahnya dilihat di LKPD. Ya silakan dikerjakan. Nanti kalian buat seperti yang ditampilkan di link video itu ya nak ya. Ada gambar persegi, ada gambar segitiga, ada lingkaran, kemudian persegi 5 dan persegi 6. Dan kalian jangan lupa diwarnai dan ditulis. Ya. Ya. Ini kelompok 2 ya nak ya? Iya Bu. Coba dibuka link YouTube yang tadi Ibu jelaskan, sudah Ibu bagikan ke kalian. Kemudian kalian saksikan ya, diamati dengan benar gimana sih cara membuat bentuk dasar animasi 2 dimensi ya nak ya. Kemudian diwarnai dan kemudian kalian tulis bagaimana bikin teks itu ya. Dan jangan lupa kalian kerjakan soal-soal yang di LKPD tadi, dilengkapi. Nanti akan kalian presentasikan di depan. Paham ya nak ya? Paham Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan sebelah saya ada Alvin, di sini ada Amanda dan sebelah sana ada Adinda. Ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh berkelompok. Di sini kami akan menjelaskan tentang langkah membuat objek dengan tool biasa. Membuat kotak persegi. Yang pertama buka Adobe Flash, yang kedua pilih rectangle tool untuk membuat objek kotak, yang ketiga membuat objek kotak dengan cara klik pada lembar kerja dan teknik maka kotak akan terbentuk. Yang kedua membuat objek persegi. Pertama buka Adobe Flash dan buat lembar kerja
analisis. Menurut kelompok kami, membuat objek dengan tool lain lebih efektif dikarenakan dengan menggunakan contoh tool rectangle tool, kita hanya perlu memilih rectangle tool, maka secara otomatis akan terbentuk objeknya tanpa khawatir hasilnya tidak simetris. Bagaimana caramu mengatasi kendala-kendala tersebut? Kendala yang kami alami mungkin karena kelompok kami belum terlalu menguasai tools yang pada Adobe Flash. Yang kelima yaitu kesimpulan dari hasil kelompok kami. Dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan tools yang ada pada Adobe Flash, kita bisa membuat objek apapun yang kita inginkan. Dengan catatan kita harus terus belajar dan berlatih dalam membuat berbagai objek dengan tool yang pada Adobe Flash. Setelah kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dan telah memberikan kesimpulan dari kerja kelompoknya, adakah kelompok dari kelompok 2 untuk memberikan tanggapan? Ya, silakan Gifar, tanggapannya seperti apa untuk kelompok 1 atas kesimpulan mereka? Menurut kami setuju dari kesimpulan kelompok 1 karena dengan memahami fungsi-fungsi tools kita dapat mengembangkan ke bentuk lebih yang bervariasi lagi. Iya. Jadi setiap pendapat kelompok itu berbeda ya, tapi tujuannya tetap satu, untuk membangun kemampuan kita yang lebih baik lagi ya Nak ya. Iya, jadi setiap kelompok berhak untuk memberikan pendapatnya masing-masing. Begitu ya. Silakan kasih aplaus buat kelompok 1. Ya, mudah-mudahan dengan adanya presentasi ini bisa meningkatkan belajar kalian ya, menggali lebih dalam lagi pengetahuan di bidang animasi. Ya, silakan ditutup, Mbak. Terima kasih atas tanggapan dari kelompok 2 dan terima kasih atas masukan dari Bu Rati. Ya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gifar Eka Saputra selaku ketua dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan perkenalan dulu, yang di sebelah kiri saya ada Noval, sebelah kanan saya ada Ihsan, dan sebelah saya lagi ada Teddy. Langkah membuat objek dengan tools biasa. Buka Adobe Flash, pilih rectangle tool untuk buat objek kotak. Buat objek kotak dengan cara klik kiri pada lembar kerja dan tarik, maka kotak akan terbentuk. Langkah-langkah membuat objek dengan pen tool. Buka Adobe Flash, pilih tool yaitu pen tool untuk membuat objek persegi. Mulai menggambar dengan memberikan titik sesuai objek apa yang akan dibuat pada lembar kerja, yaitu objek persegi. Kesimpulannya adalah dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan tool yang ada pada Adobe Flash, kita bisa membuat objek dengan apapun yang kita inginkan. Dengan catatan kita harus terus belajar dalam berbagai objek dengan tool yang ada pada Adobe Flash. Setelah kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya Nak, sudah dibacakan kesimpulannya, Ibu minta kelompok 1 memberikan tanggapan hasil kerja kelompok dari kelompok 2. Silakan, siapa yang mau memberi tanggapan? Ya Dinda, silakan. Iya, kami setuju dengan pendapat kelompok 2 karena dengan berlatih lebih giat lagi akan menambah keterampilan kita membuat peluru animasi. Tentunya dengan cara melihat tutorial atau buku modul lainnya. Jadi pendapat kelompok 1 hampir sama dengan kesimpulan dari kelompok 2 ya Nak ya. Intinya kalau kita ingin menambahkan kompetensi kita harus lebih giat berlatih lagi, yaitu dengan cara melihat link-link video di YouTube atau belajar lagi dari buku modul atau dari LKPD yang telah Ibu bagikan. Ya, intinya kita harus bersemangat mencari ilmu tambahan supaya animasi kita lebih baik lagi. Ya, silakan ditutup presentasinya. Sekian hasil dari presentasi kami. Terima kasih masukan kepada dari kelompok 1. Dan terima kasih juga kepada Ibu Rati yang telah memberikan pendapat dan masukan. Dan kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus buat kelompok 2. Kesimpulan dari pembelajaran materi KD 3.2, tadi ada beberapa materi ya Nak ya.
yaitu tentang gambar bitmap dan gambar vektor. Coba Ibu mau tanya, gambar bitmap apa penjelasannya? Yaitu gambar yang Terbentuknya terbentuk dari banyak titik dan warna pada komputer. ya senada dengan komputer. Yang gambar vektor, contoh kesimpulannya seperti apa? Gambar yang terbuat dari beberapa titik dan garis. Poligon. Gambar yang terbuat dari beberapa garis dan titik poligon ya. Jadi intinya tetap kalian harus belajar menambah kompetensi lain lagi supaya lebih bagus lagi animasinya. Ya. Cukup sekian untuk pembelajaran KD 3.2 untuk hari ini. Mudah-mudahan materi yang sudah Ibu sampaikan dan kalian terima tadi bisa diterima dengan baik ya, dan bisa kalian kembangkan untuk membuat animasi yang lebih bagus lagi ya. Untuk pembelajaran minggu depan kita akan mempelajari tentang animasi dengan menggunakan teknik twinning ya. Bisa kalian baca di buku modul materinya seperti apa supaya kita bisa menjalankan materi minggu depan dengan lancar lagi ya. Paham ya anak-anak ya? Terima kasih yang sudah memberikan jawaban dengan tepat, yang sudah mendapatkan nilai tambahan yang baik ya. Mudah-mudahan minggu depan kita bertemu lagi dengan suasana yang lebih baik lagi. Tetap jaga kesehatan, menggunakan protokol kesehatan. Salam sehat semua buat kita. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada ketua kelas kita memimpin doa penutupnya untuk teman-temannya. Untuk mengakhiri kegiatan belajar mengajar pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan pengalaman masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.